Bayangin kamu berdiri di pinggir sebuah kolam air yang tenang. Di depan kamu ada seekor berang-berang. Asik banget, dia lagi bikin bendungan. Terdengar burung berkicau di atas. Daun-daun bergerak di tiup angin. Pemandangan yang damai banget kan? Tapi ini bukan taman nasional biasa. Ini tepat di bawah bayangan reruntuhan reaktor 4 Chernobyl. 40 tahun lalu, tempat ini dinyatakan sebagai zona kematian. Para ilmuwan khawatir tidak ada makhluk hidup yang bisa bertahan. Dan sekarang, ini jadi salah satu eksperimen ekologi paling gila yang pernah ada di bumi. Hey guys, selamat datang kembali. Hari ini kita bahas sesuatu yang benar-benar bikin kepala muter. April 2026 ini, tepat 40 tahun sejak reaktor nuklir Chernobyl meledak. Dan selama 4 dekade itu, sesuatu yang tidak ada yang prediksi sedang terjadi di sana. Alam liar pelan-pelan merebut kembali tempat itu. Bukan dengan cara yang kamu bayangkan dari film fiksi ilmiah, tidak ada monster bermutasi, tidak ada ikan berkepala dua. Yang ada justru lebih menarik dari itu. Oke, sedikit konteks dulu. Ketika reaktor 4 meledak pada 26 April 1986, pemerintah Uni Soviet langsung membuat zona eksklusi, area seluas sekitar 2.600 km persegi. Kira-kira seukuran negara Luxembourg. Semua penduduk dievakuasi, semua akses dibatasi. Kalau digabung dengan wilayah Belarus yang ikut terdampak, luasnya lebih dari 4.500 km persegi. Dan di minggu-minggu pertama setelah ledakan, prediksi terburuk tampaknya mulai terbukti. Hutan pinus yang paling dekat dengan reaktor menyerap radiasi begitu kuat, sampai daunnya berubah warna jadi merah-oranye dan mati. Jadilah area itu disebut hutan merah, Red Forest. Mamalia kecil menghilang, serangga langka, tanah tampak mati. Tapi kemudian, manusia pergi. Dan itulah yang mengubah segalanya. Sekarang bayangkan ini. Biasanya, hewan-hewan besar adalah yang pertama menghilang ketika ada bencana lingkungan. Mereka butuh wilayah luas, reproduksinya lambat, dan paling gampang kena dampak aktivitas manusia. Tapi di Chernobyl, sebaliknya yang terjadi. Serigala berkeliaran di seluruh zona. Beruang coklat yang sudah lama menghilang dari wilayah itu kembali muncul. Bison Eropa bergerak bebas di ladang-ladang yang sudah lama ditinggalkan. Kunda Przewalski yang diperkenalkan di akhir tahun 90-an kini liar sepenuhnya. Rusa besar, babi hutan, lynx, semuanya ada. Nah, ini yang menarik. Para ilmuwan yang meneliti zona ini bilang, ini bukan karena radiasi tidak berdampak, tapi karena ada sesuatu yang lebih kuat dari radiasi, yaitu hilangnya manusia secara tiba-tiba. Perburuan berhenti total, jalan-jalan rusak dan tertutup vegetasi. Pertanian terhenti dalam semalam. Kata ahli biologi evolusi German Orizawa yang sudah meneliti Chernobyl sejak 2016, ekologi dan hilangnya manusia adalah faktor besar di sini. Jadi hewan-hewan besar itu bukan tidak terpengaruh radiasi, mereka cuma tidak punya saingan lebih besar lagi, yaitu kita, manusia. Oke, sekarang masuk ke bagian yang benar-benar bikin saya kagum. Katak pohon timur di dalam zona eksklusi warnanya berbeda dari katak yang sama di luar zona itu. Jauh lebih gelap. Bahkan kata Orizawa, bedanya begitu mencolok sampai hampir tidak perlu diukur. Kamu pergi ke Ukraina, tunjukkan saya seekor katak. Saya langsung bisa bilang dari mana dia berasal. Rata-rata, katak dari area terkontaminasi sekitar 40% lebih gelap. Dan kenapa gelap itu penting? Karena warna gelap pada katak berhubungan dengan kadar melanin yang lebih tinggi. Melanin, pigmen yang sama yang bikin kulit manusia lebih gelap di bawah sinar matahari, ternyata juga bisa melindungi jaringan dari kerusakan akibat radiasi. Tapi ini bukan mutasi baru yang muncul dari nol. Katak gelap itu sudah ada dari dulu dalam populasi normal. Bedanya, di zona radiasi tinggi, yang gelap mereka punya peluang hidup lebih baik. Mereka lebih banyak bertahan, lebih banyak bereproduksi, dan dalam beberapa generasi saja, warna gelap itu mendominasi populasi. Ini bukan sains fiksi, ini seleksi alam, Darwin banget. Masih belum cukup aneh? Oke. Ratusan anjing liar masih hidup di dalam dan sekitar zona eksklusi.
Mereka keturunan dari hewan peliharaan yang ditinggalkan saat evakuasi 1986. Dan sebuah studi 2023 menemukan bahwa anjing-anjing ini secara genetik sudah berbeda dari populasi di tempat lain di Ukraina. Yang bikin menarik adalah perbedaannya bukan semata-mata karena radiasi, tapi karena isolasi, ukuran populasi yang kecil, perkawinan yang terbatas di dalam kelompok, pola makan yang berubah. Semua itu mendorong perubahan genetik dengan sangat cepat. Bahkan tanpa radiasi sekalipun, efek serupa bisa terjadi. Tapi di sini, semua faktor itu bergabung jadi satu. Dan kemudian, ada jamur. Di dalam bangunan reaktor yang terhancur, ilmuwan menemukan jamur berwarna gelap yang kaya melanin. Jamur ini tumbuh di dinding, merayap di atas puing-puing, dan mengkolonisasi lingkungan dengan radiasi yang luar biasa tinggi. Bahkan, ada dugaan bahwa beberapa spesies jamur ini bukan sekedar tahan terhadap radiasi. Mereka mungkin menggunakannya, entah sebagai semacam sumber energi. Apakah itu benar-benar terjadi? Masih jadi pertanyaan terbuka. Tapi fakta bahwa ada makhluk hidup yang berkembang di tempat yang seharusnya membunuh hampir semua kehidupan, itu sendiri sudah luar biasa. Satu hal terakhir yang mau saya ceritakan, dan ini mungkin yang paling bikin merinding. Di tahun-tahun awal setelah ledakan, orang-orang yang masuk ke zona eksklusi menggambarkan pengalaman yang sangat aneh. Hutannya terlihat lebat dan hijau, tapi sunyi. Tidak ada suara latar belakang ekosistem yang sehat, tidak ada serangga berdengung, tidak ada burung berkicau. Para ekolog menyebutnya hutan kosong. Tapi sekarang, 40 tahun kemudian, di musim seming, banyak area di zona eksklusi, termasuk beberapa yang masih sangat terkontaminasi, dipenuhi kicauan burung. Burung pengicau, burung kukuk, burung bulbul. Menurut Orizola, hutan itu sekarang sering terdengar jauh lebih kaya dari yang dibayangkan pengunjung pertama kali. Tentu saja ini bukan pemulihan yang sempurna atau merata. Beberapa area masih mengalami penurunan jumlah serangga, komunitas burung tersebar tidak merata, dan radiasi masih ada, memberikan tekanan biologis nyata meski sering dalam bentuk yang halus dan tidak kasat mata. Tapi keheningan itu bukan kondisi permanen, itu hanya satu bab dalam cerita yang masih terus berlanjut. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari Chernobyl setelah 40 tahun ini? Bukan bahwa radiasi itu aman, jelas tidak. Dan juga bahwa bencana nuklir bisa jadi solusi konservasi, tentu bukan. Yang ditunjukkan Chernobyl adalah ini. Ekosistem punya ketahanan yang tidak kita duga. Ketika aturan-aturan yang biasa berlaku runtuh, ketika manusia pergi, ketika tekanan berubah drastis, alam merespons dengan cara yang tidak bisa diprediksi siapapun. Kadang itu berarti hewan besar berkembang biak di tempat yang mestinya mustahil. Kadang itu berarti katak berevolusi lebih gelap dalam beberapa generasi saja. Kadang itu berarti jamur tumbuh di dalam reaktor nuklir yang hancur. Dan mungkin itu pengingat yang paling penting. Betapa dalamnya ketidakhadiran kita, manusia, bisa membentuk dunia. Gimana guys? Cukup bikin kepala muter kan? Kalau kamu suka konten seperti ini, sains yang nyata, yang kompleks, tapi dikemas dengan cara yang bisa dicerna, jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya. Tiap minggu kita bahas satu topik yang bikin kamu lihat dunia dengan cara berbeda. Dan komen di bawah, menurut kamu apa yang paling mengejutkan dari cerita Chernobyl ini? Katak yang berevolusi, jamur yang hidup di dalam reaktor, atau fakta bahwa serigala sekarang berliaran bebas di sana? Sampai ketemu di video berikutnya.